Itu karena saya lalai dalam mengelola kehidupan, agak-agak sembrono, bukan agak sembrono malah. Oke lah, sembrono katakan demikian. Begitu dicabut terjadi proses roller coaster yang pertama. Saya menaik berserk roller coaster setan dan roller coaster hantu. Itu gula darah kayak begitu. Puncak, turun, lembah, landai, kedalaman laut, naik Himalaya, turun lagi ke Parit Mariana, turun lagi kemana, masuk ke sini, masuk ke sana gitu. Nah, selama naik turun itu keluar masuk UGD karena terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Salam jumpa lagi dengan saya di Jurnal Hendra ya. Baik, kawan-kawan tentu sudah cukup akrab dengan saya dan kita ada jeda beberapa bulan. Kemudian kawan-kawan sendiri langsung bisa melihat seperti apa kondisi saya hari ini. Baik, kira-kira kita sudah tidak bertemu hampir setengah tahun gitu. Dan secara tiba-tiba dan dadakan gitu ya, saya divonis penderita diabetes mellitus tipe 2 ya, berdasarkan apa ya, katakanlah alasan-alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, bukan mengada-ada gitu ya. Jadi peristiwanya cukup sederhana. Saya mengalami kesemutan di kaki, kemudian saya pergi ke Vaskes Primer di Kimia Farma Jalan Pasar Minggu. Kemudian dilakukan tes glukometer. Di tes itu kemudian terbukti bahwa kadar gula darah saya ada di 220 mg per desiliter. Sementara batas puncaknya sebetulnya di antara 180-200 sudah termasuk tinggi ya. Bisa dikatakan tinggi. Oleh dokter dirujuk kemudian langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang. Saya di prekondisi dulu 1 minggu gitu ya, untuk melihat perkembangan-perkembangan. Dan pada hari ke-10, bukan 1 minggu, 10 hari ya. 10 hari kemudian dilakukan tes lab, beberapa unsur yang mendukung diagnosa, dan akhirnya terdiagnosalah bahwa saya diabetesi tipe DM2 dengan tipe non-insulin dependent, atau saya tidak tergantung insulin. Itu kelasnya ya, kalau di BPJS begitu tulisannya, saya lupa kodenya. Nah, kemudian ada beberapa unsur yang menegakkan diagnosis itu, dan udahlah, pokoknya intinya dokter akhirnya menyarankan saya untuk melakukan terapi sesuai dengan prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh spesialis penyakit dalam. Tentu saja itu berpegang kepada protokol yang sudah ditetapkan, namanya tata laksana terapi diabetes ya. Kalau tidak salah, kalau kita kawan-kawan bisa cari di bisa cari di website, di Google, itu namanya tata laksana diabetes mellitus tipe 2 oleh Perkeni ya, Persatuan Endokrin Indonesia. Di situ kawan-kawan bisa browsing, bisa lihat seperti apa. Dan pada akhirnya saya ditetapkan untuk menggunakan terapi, kita tidak sebut namanya, nanti kita iklan ya. Saya sebut generiknya ya. Saya menggunakan biguanid dan menggunakan sekretagok. Jadi ada dual terapi sekaligus. Satu yang primer itu, yang lini pertama itu adalah biguanid, yang secondary option itu yang sekretagok. Selama masa adaptasi obat, terjadi beberapa hal yang cukup menegangkan karena saya harus bolak-balik UGD gitu ya. Komplikasinya cukup dearly ya, cukup menyenangkan dalam hidup. Yang pertama, komplikasi yang terjadi adalah neuropati perifer. Pada saat kita lagi syuting saat ini, kaki saya dua-duanya mengalami agak-agak kebas ya, agak-agak kaku, dan agak-agak semutan gitu ya, yang terjadi pada kaki saya dua. Kalau saya buka baju, di belakang punggung saya itu ada dermatopati diabetik ya. Itu khas banget ya, beruntulan, gatal dan sejenisnya. Kemudian ada keluhan pada mata,
Mata saya kadang-kadang kabur, kadang-kadang nggak kabur, ya begitulah gitu. Jadi ada 3 komplikasi, termasuk satu yang terindikasi dan perlu diwaspadai bahwa tingkat kreatinin saya adalah sudah 1. Pada orang normal antara 0,7 sampai 0,8, ada biasanya begitu. Kemudian dokter berjaga-jaga agar di samping melakukan pengobatan dan terapi, dual terapi farmasi, untuk menjaga ginjal juga, untuk mengatasi komplikasi juga, dan support terapi. Tapi semua itu adalah support ya. Saya dari awal kita sudah berdiskusi dengan dokter bahwa the prime atau yang paling utama dalam pengobatan diabetes bukan obat. The prime itu adalah 2 hal, yaitu mulai melakukan tata laksana diet ya, mengatur ulang makan. 2 adalah gaya hidup. Jadi saya harus tahu dulu dari mana akar masalah diabetes saya berasal. Nah, selama akar itu tidak dicabut dan terus ditancepin di pohonnya, maka pohonnya akan subur. Tapi dengan pengalaman itu tidak mudah ya, bukan masalah pengobatan. Tapi mencabut akar masalah itu yang menjadi pergulatan badan dan batin, pikiran dan perasaan, emosi dan seterusnya gitu ya. Jadi dari mana saya kena diabetes gitu? Oke. Saya kena diabetes karena gaya hidup, bukan karena genetik ya. Meskipun ayah saya genetik, tapi pada umumnya diabetes diturunkan dari ibu ya. Ibu saya sangat sehat, usianya 78. Jadi itu karena saya lalai dalam mengelola kehidupan, agak-agak sembrono, bukan agak sembrono malah. Oke lah, sembrono katakan demikian. Jadi yang pertama adalah persoalan saya yang paling pertama adalah kebiasaan saya alkoholik. Tentu orang bilang ini social drinker ya, orang menganggapnya itu ringan ya. Tidak, saya bukan pemabuk, tapi saya in regular form saya minum gitu ya, alkoholik. Penyebab nomor 2 itu adalah ini yang mungkin orang tidak sadari dan saya pun tidak sadar. Ngopi. Tapi kopinya tiap 2 jam sekali pakai gula. Dan itu bisa berlangsung mulai dari sore sampai sepanjang malam. Yang ketiga itu adalah penyakit tidak berhenti mengunyah. Ketika kena kopi, ada salah satu sifat kopi yang menurut beberapa ahli itu bisa menahan lapar, tapi sekaligus memicu kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak formal. Gorengan, kerupuk, keripik, kerapak, snack, senuk gitu. Apapun dikunyah gitu ya. Jadi saya termasuk golongan setengah sapi memamah biak pada saat itu. Tapi yang dimamah biak karbohidrat gitu kan. Lama-kelamaan tentu saja terjadi apa yang disebut resistensi insulin dan menurunnya sensitivitas insulin. Itu kan katakanlah itu bahasa teknis, kita forget it dulu deh, kejauhan nanti. Kita balik lagi ke tracknya. Intinya adalah mencabut akar tidak mudah. Saya betul-betul jungkir balik, koprol, nungging, tengkurep, memegang kaki dengan rasa sakit, pegang kepala, segala macam untuk membalikkan situasi seperti Aladin. 1 hari 1 malam ini harus dicabut akarnya. Saya dapat katakan bahwa menghadapi diabetes lebih mudah daripada mencabut akar diabetesnya. Itu butuh perjuangan yang luar biasa beratnya. Sugar addicted atau ketagihan gula, kemudian coffee addicted, ketagihan kopi, snack addicted, ketagihan snack, kemudian ketagihan alkohol atau yang tidak disadari alkoholik, social drinker, bahasanya begitulah. Berdasarkan pemahaman itu, maka mulai disusun strategi untuk segera melakukan recovery secepatnya, karena komplikasinya sudah cukup dearly ya, sudah cukup mengkhawatirkan. Maka segera dibutuhkan upaya cepat untuk pertama langsung memodifikasi diet. Terus terang ini sangat-sangat sukar, modifikasi diet ini sukar. Nanti kita bicara di next episode, di next ini. Jadi perubahan diet, yang kedua adalah perubahan gaya hidup dari sedenter, pengertian sedenter yang lebih banyak menggunakan pantat daripada kaki.
Saya lebih banyak edit, lebih banyak nulis, jarang jalan kaki, tidak mempergunakan tubuh saja secara maksimal, tidak rutin berolahraga. Kebiasaannya adalah ini yang tidak perlu disesali dan harus digembirakan malah ya, sebagai pengalaman hidup yang berharga gitu ya. Jadi apa ya, ketika saya selesai bekerja, lelah sekali, biasanya saya beli makanan jadi gitu ya. Apalah yang ada, street food, grocery food. Pengertiannya grocery food itu makanan toko, street food itu makanan jalanan. Kalau nggak beli grocery, saya beli street food. Nah, beli street food temennya apa? Alkohol. Oke? Untuk nenangin saraf gitu, untuk merasa agak sedikit punya mood setelah kecapean, otaknya dipakai. Jadi saya menyantap itu. Saya kan tidak bilang merek ya. Saya kadang-kadang beli yang itu gitu ya. Kawan-kawan pasti jelas tahu kalau jam 3 pagi warung makan yang buka itu apa dan jenisnya apa. Pasti tahu. Kita nggak usah nyebut merek, nanti kena diskresi lagi. Menyantap itu, dan saya minum tidak banyak. Paling setengah gelas, 1 gelas. Tapi itu almost routinely done gitu ya. Day by day, dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Negligence gitu. Setelah makan, badan ringan karena ada pengaruh alkohol, tidur, bobok, bangunnya entah gitu ya. Itulah yang menjadi akar. Dan saya ketahui akar itu dicabut tidak begitu saja. Kadar gula darah, dalam tanda petik yang namanya kadar gula darah puasa turun, masih melambung mengawang-awang di angkasa itu ya. Begitu dicabut, terjadi proses roller coaster yang pertama. Saya menaik berserk roller coaster setan dan roller coaster hantu. Itu gula darah kayak begitu. Puncak, turun, lembah, landai, kedalaman laut, naik Himalaya, turun lagi ke Parit Mariana, turun lagi kemana, masuk ke sini, masuk ke sana gitu. Nah, selama naik turun itu keluar masuk UGD. Karena terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak pernah saya alami sebelumnya, namanya hiperglikemik dan hipoglikemik sekaligus. Di satu sisi saya kelebihan gula, ketika saya mengkonsumsi obat gula pertama kali, saya merasakan apa yang disebut secara klasik gejala hipoglikemik pada pengguna obat-obatan sekretagok diabetes. Peristiwa hiponya itu sangat menyeramkan. Nah, sebetulnya nggak hipo ya, dengan kadar gula darah masih 70, 80 tidak hipo. Tapi karena bertahun-tahun mungkin kadar gula darah saya tinggi, begitu sampai 80 saya sudah hipo. Apa ciri-cirinya? Ya, banyak lah ya, nanti kita cerita di next episode. Tapi yang jelas ciri yang paling menonjol adalah kehilangan fokus. Kabur fokus, kehilangan fokus, susah mengingat nama sendiri, hilang kesadaran terhadap lingkungan. Karena kemudian di UGD ternyata obatnya gampang. Saya cuma dibikinin teh manis, itu kembali. Padahal kadar gula darah saya belum sampai pada titik yang menyeramkan. Nah, ini yang peristiwa pertama. Kemudian setelah bolak-balik UGD yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan ongkos itu, mulai dilakukan proses introduksi terhadap diet yang baru, diet rendah karbo, diet dengan gizi seimbang, diet dengan jendela makan, diet dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh dokter sebagaimana rekomendasi ahli gizi pada umumnya. Kemudian saya mulai melakukan terapi, yaitu ini kata kunci. Buat teman-teman diabetisi dan teman-teman yang sehat sekalipun, ini adalah tips and tricks bagaimana menurunkan dalam tanda petik kadar gula darah. Jadi 15 menit setelah kita makan, tubuh kita usus halus itu mulai membreakdown apa yang kita makan. Menjadi apa? Sederhananya menjadi gula. Nah, pada saat itulah 15 menit pertama breakdown, itu kita akan naik ke puncak gunung, puncaknya kadar gula darah. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, tapi nggak turun-turun. Dia naik tapi nggak mau turun, gitu. Ngambang melayang-layang seperti hantu. Hantunya saya itu kalau orang normal
1 jam dia turun di 100, hantu saya itu 4 jam. 4 jam dia baru sampai di angka orang normal. Jadi saya ada lag, ada keterlambatan 3-4 jam. And that's it. Itulah ciri-ciri yang paling original dari sebuah kejadian namanya kehilangan sensitivitas insulin dan ada resistensi insulin, atau dalam kondisi terburuk saya kekurangan insulin. Saya mulai menghadapi itu dan kemudian mulai menyusun strategi berdasarkan data ya. Berdasarkan data, nanti kita tunjukkan namanya data buku Oposojo, saya nyebutnya jurnal Oposojo. Saya punya notebook yang kecil itu untuk mencatat kadar gula darah harian. Dari situ kemudian disusun strategi berapa saya boleh makan, apa yang harus saya makan, apa yang nggak boleh saya makan, apa yang beresiko tinggi, apa yang moderasi, apa yang resiko rendah. Itu disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar puncak gula darah 1 jam saya tidak melampaui angka dengan tanda petik di angka 140-160. Jadi walaupun nanti saya sampai puncak, landainya jauh, landai saya yang jauh itu setidak-tidaknya dia bisa menyentuh lebih kurang dari 140 mg per desiliter sebagai standar ukuran pengukuran gula darah sewaktu yang menunjukkan adanya stabilisasi gula darah. Bukan menurunkan gula darah, itu istilah yang keliru ya, menurut saya. Jadi menstabilkan gula darah sembari iseng-iseng nurunin kadarnya gitu. Tapi yang inti pertama distabilisasi dulu. Ya, alhamdulillah, puja Tuhan, namo Amitabha, puji kerang ajaib gitu. Itu dapat terjadi stabilisasi di kira-kira 2-3 minggu dia sudah stable, bisa di bawah 140. Artinya apa? Bahwa strategi apa yang saya boleh makan dan tidak boleh saya makan sudah menemukan right track, jalan yang betul. Bolak-balik di luar jadwal kontrol, saya menggedor pintu dokter dan berkonsultasi sampai dokternya agak sebel, saya ganti sampai 3 dokter bahkan. Tapi konsultasi itu begitu pentingnya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kawan-kawan yang penderita DM mungkin punya strategi lain, tapi saya punya strategi untuk berkonsultasi di luar jadwal kontrol. Sembari melakukan namanya tata kelola diabetes mandiri menggunakan glukometer. Saya menggunakan 3 merek, Easy Touch, Glucodoctor, dan Sinocare. Ini saya pakai 3-3-nya untuk perbandingan. Nah, harganya relatif terjangkau, pemakaiannya relatif mudah, dan mungkin soalan akurasi so and so lah ya. Tapi 3-3-nya bisa menjadi pegangan buat kita untuk mengontrol itu. Nah, dengan buku Oposojo juga kemudian saya menyusun yang namanya jendela olahraga. 30 menit sejak makan, saya ngejar-ngejar layangan putus, gitu. Bahasanya gitu. Saya keliling komplek Citra Bagus Rawabangun Pasar Minggu itu 2-3 kali ke belakang rumah, bergerak sekitar saya 30-45 menit, kadang-kadang bisa 1 jam, dengan tujuan untuk meredam puncak gula darah 1 jam pada puncaknya. Dan itu terbukti. Itu terbukti bahwa dengan cara keliling-keliling itu terjadi redaman yang berarti. Gitu ya. Di samping juga pagi saya mulai melakukan aktivitas yang sederhana. Yang pertama yang saya lakukan patroli matiin lampu dan matiin AC. Yang kedua masak air, 3 mindahin galon, 4 nyapu, 5 ngepel, 6 cuci motor, 7 rapi-rapi meja kerja, tidak sedentar, tidak tidur. Walaupun godaan untuk tidur tinggi sekali. Karena terbiasa malam toh, untuk merubah itu ke situ nggak gampang tuh. Nahan ngantuk, nahan capek, nahan lelah, nahan lapar dalam perjuangan 1 bulan itu luar biasa. Gitu ya. Akhirnya A to Z, panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Pada 60 hari terakhir dan 30 hari terakhir berdasarkan catatan Oposojo dan rekaman tata kelola diabetes mandiri (TDM), catatan gula darah puasa saya dengan bantuan teman-teman, ada kawan adik saya sendiri juga punya gula, Wisnu Isander, kawan saya di Bali juga ada gula, Poklana Junjun Tumagor, di belakang rumah saya Bang Arif juga punya sakit gula, kemudian beberapa teman yang sama-sama berobat di RSUD Jati Padang, ya kita sharing, kita ngobrol dan segala macam itu ya. Dari sana
dari tracking itu dapat disimpulkan satu kesimpulan. Kadang-kadang ini yang kita lupa. Di mana masalahnya? Alhamdulillah, saya tidak punya masalah pada kadar gula darah puasa. Meskipun ada pengaruh obat ya, ada pengaruh obat is yes gitu. Tapi at least setidaknya saya tidak punya gangguan gula darah puasa. Berdasarkan pantauan di jam 7 sampai jam 8 saya nggak punya gangguan itu. Jadi persoalan saya ada yang namanya kadar gula darah 2 jam sehabis makan atau disebut GD2PP, postprandial gitu ya. Itu problemnya. Kalau problem saya adalah problem yang pertama yaitu gangguan pada gula darah puasa, Allahu alam bisawab. Nasib saya sudah ditentukan. Track saya sudah ditentukan. Kalau bahasa pengobatan Cina, kalau saya nggak salah namanya Xiaoqie, perjalanan menemukan kaisar langit. Kalau gula darah saya puasa tinggi, itu adalah kisah asmara Xiaoqie. Perjalanan Hendra untuk menemui kaisar langit. Ada 4 etape dalam menemukan kaisar langit. Yang pertama adalah etape menurunnya yin ginjal. Kemudian terganggunya paru. Kemudian seterusnya sampai terakhir kehancuran ginjal. Namanya advance gluko apa gitu ya. Yang jelas badan saya macam tahu tempe bacem busuk yang difermentasi dari dalam. Itu yang terjadi kalau soalannya gula darah puasa. Tapi kalau soalannya gula darah postprandial, masih ada maaf bagimu a second chance gitu. A second chance, a second life. Nah, buat saya the second way, second life itu saya manfaatkan. At least sebaik mungkin, saya mulai merevisi banyak hal. Akhirnya di ujungnya sana saya mulai menyusun satu tulisan gitu. Ini agak aneh judulnya, Dios Adeu Fami. Kalau orang menemukan Tuhan, Tuhan yang nemuin saya sekarang gitu. Oke, kita bicara diabetes dari sisi pengobatan tradisional Tionghoa ya. Namanya kalau nggak salah ada teman saya Shinsei, kita ngobrol-ngobrol ketika ketemu di Cipinang gitu ya. Dra, kalau Cina Tionghoa itu namanya Xiaoqie, perjalanan menemukan kaisar langit gitu. Jadi penyakit diabetes itu bukan bersumber dari pankreas gitu. Penyakit diabetes itu ketika ginjal mulai ngambek gitu. Ginjalnya dingin, Bapak Ibu, kalau itu ginjal mendingin, api ginjal itu naik pada perjalanan dia ke paru-paru. Jadi jantung dan paru-parunya panas. Kemudian perjalanan ketiga itu terjadi kekacauan atau ketidakharmonisan langit dan bumi. Langit dan bumi itu diwakilkan oleh 3 benda. Lever, empedu, satu lagi pankreas. 3 benda ini bercerai-berai gitu. Ketika 3 benda ini melepaskan kontrak kerja, maka perjalanan terakhir Xiaoqie itu dimulai menuju. Saya mulai terbang gitu, menuju langit. Nah, penerbangan shuttle spaceship menuju kaisar langit ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Tapi demikianlah. Jadi kawan saya Shinsei menyatakan, Hendra, bersiap-siaplah untuk bertemu kaisar langit. Karena di ujungnya, at the end of the process, badan kamu akan membusuk lebih cepat dari sebuah mayat yang sudah busuk. Jadi bukan soalan penyembuhan, tapi how to manage your life, how to manage your being, how to manage your quality of life, kualitas hidup. Ketika kamu bertemu dengan kaisar langit berkenan untuk menerima kamu sebagai bagian dari kerajaan langit. Bukan lagi sebagai makhluk kalau dalam pengertian pengertian mitologi Tiongkok yang dipengaruhi Buddhisme, tidak sebagai hantu kelaparan, tidak sebagai hantu kalang kabut, tidak sebagai hantu merkayangan, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari langit itu sendiri. Hidup mulia dan sejati. Itu kisah Xiaoqie gitu ya. Diabetes ditinjau dari sisi pengobatan Tionghoa. Diabetes dari sisi pengobatan Ayurveda, dalam sisi pengobatan
Sanseker ada lagi diabetes. Kalau di Papua nggak ada orang diabetes ya. Ada tapi kejadiannya sangat jarang. Di Eskimo, di Inuit, Indian nggak ada diabetes sehingga tidak ada mitos itu. Yang paling banyak tentu di Eropa gitu ya. Ketika Eropa itu sangat makmur, ya, kemudian terjadi kencingnya manis. Nah, disitulah biguanid ditemukan untuk pertama kalinya dan diformulasikan menjadi obat. Pertama kali tahun 50 dipatenkan menjadi satu merek. Gitu. Mulailah perjalanan diabetes itu dari non-formal menjadi formal. Dari landasan mitologi menjadi landasan saintifik, dari landasan saintifik menjadi prosedur, dari menjadi prosedur menjadi bagian dari tata laksana diabetes itu sendiri. Tapi kita tidak bahas itu, kita akan bahas diabetes lebih kepada sudut pandang antropologi, sudut pandang kebudayaan. Gimana sih diabetes itu dinilai atau ditinjau dari sisi kebudayaan? Kira-kira demikian. Kita lanjutkan lagi, nanti kita cerita tentang latar belakang budaya dulu. Salam jumpa lagi. Kawan tetap sehat, cerai dengan gula putih ya, sukros. Bukan cerai. Apa namanya? Jaga jarak dengan karbo. Kalau besok jajan yang manis, yang enak, yang gurih, jangan lupa olahraga. Kalau ada gejala-gejala yang nanti browsing jangan malas ya. Cari di Google apa sih, saya cerita antar kepanjangan. Cari di Google apa sih gejala-gejala utama diabetes, terutama bagi mereka yang sudah di atas 45, prone, tingkat resiko yang sangat tinggi, gaya hidup yang beresiko. Oke, tetap sehat, sehat itu luar biasa, makan martabak itu enak, makan donat itu enak, makan burger itu enak. Saya hanya bisa sawang sinawang sekarang. Hanya bisa melihat bukan dengan rasa sedih, tapi rasa bahagia, bisa melihat kawan-kawan sehat dan bisa menyantap semua itu dengan kualitas hidup yang luar biasa. Salam sehat, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Salam sehat.